Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibil fadilah sayyidi wa maulai mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kebetulan jadi wakil presiden. Yang aslinya mustasyarnya itu yang aslinya. Hadratis Syekh Al-Allamah Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin A'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih fi quwwatin wa bastah wa sihhah. Gubernur DKI As-Sayyidil Habib Anies Baswedan, cucu pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan, Arab yang nasionalis, Indonesia Tulen. Imam besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar Athalallahu Baqa'ah, Ketua Lembaga Dakwah NU Kiai Haji Agus Salim, dan banyak hadir ini. Kalau saya sebutin namanya habis waktunya. Ya, Kiai Konglomerat Ustadz Aris Mansur. Ini kakeknya beliau penulis kitab Sulamun Nayyirain, buku pedoman Manhajur Ru'yatil Hilal. Itu kakeknya beliau, kakeknya loh yang kiai besar. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, ada Pak Sekjen Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman, agak panjang namanya. Ada guru saya, dosen saya di KSDIN Jogja Fakultas Adab, Kiai Haji Adnan Harahap. Ini sudah senior banget tapi masih segar bugar. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul hudur. Maulid Nabi itu boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibilang maulud yang kita hormati bayinya yang dilahirkan dari Sayyidah Aminah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid boleh, maulud boleh, yang penting ada berkatnya. Penting. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya pernah menghadiri Maulid Nabi di Moskow. Di Amerika juga ada Maulid Nabi. Di Jepang ada. Di Taiwan ada. Australia ramai Maulid Nabi ini. Apalagi negara-negara Islam, kecuali yang tidak senang Maulid. Cari sendiri negaranya apa. Semua dunia Islam mengadakan Maulid Nabi. Ihtifal bi Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah malam hari ini Lembaga Dakwah NU yang dipimpin oleh Kiai Agus Salim, Kiai Misbahil Munir dan teman-temannya mengadakan Maulid Nabi di Masjid Agung Istiqlal yang sedang direnovasi ini. Kami NU mendukung Pak Anies. Renovasi Masjid Istiqlal ini memang kalau sudah tua, sudah cukup tua, ada perhatian, yaitu melakukan renovasi sampai 60%. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala amaliyah tajdid ini. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh
al-mu'izz lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar, yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Tapi kalau Sunni, yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah Syamsud Daulah dari Nizamil Mulk di Irak. Itu pertama kali gubernur Sunni yang mengadakan haflah Maulid di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah dirobakan oleh khilafah Umayyah yang benar, orang yang benar Al-Ghazali dan sebelumnya Al-Ghazali yang benar, maka dikirim ke Raja Aceh waktu itu Samudra Pasai, buku Majmu'ah Syarifah itu dibalas dengan satu kapal rempah-rempah. Itu hadiah dari Raja Sultan Aceh mengirim Khalifah Utsman di Turki. Terima kasih atas hadiah, yaitu buku Majmu'ah Syarifah yang kita pakai sehari-hari ini. Maulid Nabi merupakan sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, perkataannya Nabi Muhammad, perintah, larangan, himbauan. Sunnah fi'liyah, perilakunya beliau, sikapnya, tindakannya, namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga, perkataan yang mengatakan bukan Nabi Muhammad, perilaku bukan perilaku Nabi Muhammad, tapi dibenarkan oleh beliau, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh, Sayyidina Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Nabi tanya itu, coba Nabi tanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Jadi kalau kita wudhu tidak akan sholat, belum waktunya sholat, sunnah 2 rakaat ba'diyah wudhu. Itu yang pertama kali melaksanakan. Bilal mendapatkan legitimasi pembenaran dari Rasulullah, maka menjadi namanya sunnah takririyah. Nah, ada lagi memuji-muji Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah merintah, tapi ketika ada orang memuji Nabi Muhammad, Nabi tidak melarang. Yang terkenal pujian beliau adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma dalam baitnya yang panjang, saya hafal, tapi kalau saya bacakan nanti terlalu lama. Yang paling penting ini, Inna Rasulullah sayfun yusta'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibati makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min najdi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil maut. Wah, panjang nih sudah. Walhasil setelah Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad, engkau orang mulia, Anda orang hebat, engkau orang terhormat, tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Tidak tuh, enggak tuh. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Harganya 100.000 lah, made in Cina itu. Di pasar Keramat Raya ada itu, pasar Kenari. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya
burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furshin batoinuha, selimut polos. Kalau burdah selimut garis-garis. Sampai sekarang burdahnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji itu masih ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Masih ada sampai sekarang. Nah, dari situ setiap ada qasidah syair isinya memuji-muji Nabi Muhammad disebut qasidatul burdah. Yang terkenal di Indonesia dan ibu-ibu muslimat di Jawa Timur hafal, burdah gubahan Muhammad Al-Busiri, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Abdul Salam bin Mashish. Abdul bin Mashish murid Abu Madan Al-Ghawth Shu'aib. Nah, bunyinya begini antara lain, yang penting. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la min huwa la na'ami huwal habibul ladzi likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihab lin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasini fajauharul husni fi ghairu munqasimi. Ketua umum PBNU harus hafal burdah. Kalau nggak hafal jangan coba-coba maju di muktamar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Argu bin Syaruh bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad itu jelas tidak? Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismi taroku sifah hafalam min adamin wa ila abihi wa ummi. Nabi Muhammad keturunan orang baik-baik yang dijaga oleh Allah. Apa? Dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berzina. Tarokus sifah. Bapaknya Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, satu pun tidak ada yang berzina. Belum tentu bapak kita yang. Mudah-mudahan semua selamat semua. Tapi Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, leluhurnya tidak ada yang berzina. Tarokus sifah. Dalam rangka menjaga kesucian Nabi Muhammad. Oleh karena itu, semua mujizat para nabi, karomah para wali, sumbernya adalah Nur Muhammad. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami. Panjang ini kalau cerita burda panjang. Kalau mau ke kantor BBNU saya ceritain nanti.
Walhasil menghormati Nabi Muhammad merupakan kewajiban umat Islam. Di samping menghormati Nabi Muhammad, harus menghormati keturunannya, para habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak ingin bayaran, imbalan apa-apa, kecuali satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka warga NU, terutama warga NU ini, wajib menghormati para habib. Paham betul? Alhamdulillah kalau paham. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahrimul ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'udduhu bid'atan dhalalah. Jadi salah satu doktrin dari kelompok yang mengatakan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu sesat dan mazhab Syafi'i sekarang berbeda dengan Imam Syafi'i, kan mereka sekarang lagi begitu. Emang umat bisa ditipu, ya? Amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Nabi, sahabat tidak maulidan. Terus aswajah maulidan. Wah, berarti nggak bener nih gitu. Ini logika-logika untuk menjebak orang awam. Wah, nanti kita fokus di sini. Kita coba lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau oleh masyayikh di sana, beliau dipanggil Fadilatul Imam atau Sahibul Fadilah. Ya, Sahibul Fadilah yang mulia Syekh Ali Jum'ah. Yukhaliful mutasyaddidun aghlabal muslimin. Ya. Kelompok ekstrim ini mutasyaddid, kalau diterjemahannya disebut kaum, nah baca sendiri ya. Aghlabal muslimin, mayoritas umat Islam. Nah, ini kalimatnya penting. Mayoritas umat Islam diselisihi oleh siapa? Kelompok mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim ini. Fi farhihim bi dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengenai kebahagiaan kebanyakan umat Islam saat memperingati miladnya Nabi. Apa arti miladnya Nabi? Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nggak perlu mikir kan? Sepakat. Dulu 10 Muharram Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat masuk di Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memperingati 10 Muharram ketika Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, daripada orang Yahudi. Berarti Nabi menghidupkan nggak, memperingati Nabi Musa nggak? Nabi Musa berhasil menghindari Fir'aun. Ini disebut hari Asyura, hari ke-10 yang mana Nabi Musa selamat. Kalau bahasa Melayu berjaya, ya, berjaya menghindari Fir'aun. Kira-kira lebih mulia terbelahnya Laut Merah atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, yang mana Pak? Oke, berarti udah beres ya. Sekarang kita tinggal formalitas baca. Wa yattahimunahum annahum ala bid'ati dhalalatin. Afwan nih, saya kalau masuk angin begini nih jadi batuk-batuk. Mereka menuduh bahwa
kebanyakan umat Islam yang ahlu sunnah ini pelaku bid'ah dolalah. Maka jangan heran setiap Asyura, setiap Muharram, setiap Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi itu mereka membid'ahkan itu semua peringatannya, benar nggak? Terus antum diam-diam aja gitu, udah yang sabar Ustaz, ya emang begitu? Enggak, wajadilhum billati hi ahsan, jidal mereka dengan cara yang terbaik. Yang parahnya mereka mengatakan bid'ah dolalah, ini loh yang nggak tahan. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang sesat ini gawat ini. Kalau sesat mesti masuk neraka kan? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Antum nggak marah ya? Nggak marah ya? Penyabar sekali Aswaja ini ya. Akhirnya saya yang jadi tumbalnya ya. Kemana-mana, Ustadz tolong dong beresin di sini. Dari umur saya masih 18 tahun itu ngurusin begini Pak. Pertama ngaji hadis, pulang-pulang beresin yang begini-ginian sampai hatta liyom ya, hatta zaman saiki kata orang Jawa. Al-raghmi min atilafi ihtifali haula nusyad bi dzikra ba'di ulama'i wa amatihim ya. Padahal mereka nggak mempermasalahkan memperingati hari-hari spesial dari ulama mereka. Ya, saya nggak tahu maksudnya. Ini tinggal cross check ke Syali Jum'ah ya. Wa hadhihi musibatun ukhra min masaibihim. Ini adalah musibah besar yang dibawa oleh kelompok ekstrem itu. Jadi musibah itu nggak hanya bencana alam Pak, bencana pemahaman dan ajaran ini lebih bahaya. Kalau begini bisa tengkar nggak masjid? Dan kita sudah banyak ketemu masjid tengkar cuma karena masalah maulid. Saya kasih jalan keluar Pak di masjid-masjid begitu. Ya udah, antum kalau nggak mau ikut maulid ganti Pak pengurus, bukan peringatan maulid Nabi, kajian sirah Nabi, spesial kisah kelahiran Nabi, sama nggak? Loh kok boleh? Ya, gak boleh tasyabuh dengan Nasrani, kayak gitu. Jadi Syekh Saleh Fauzan, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya karena kalamnya ini. Dalam kitab risalah tauhidnya, bukan nggak pakai risalah, kitab tauhid yang diajarkan di ma'had-ma'had tertentu sekarang, itu dia mengatakan apa? Ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulid kelahiran Nabi itu tasyabbuh bin Nasara. Memperingatinya itu sama dengan menyerupai kaum Nasrani. Kalau ngikutin hadis man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka bagian dari mereka. Bisa kufur nggak pelaku maulid kalau ngikutin model dia? Kita ingetin ini ke kiai-kiai di pesantren-pesantren modern, saya dimusuhi Pak. Ente siapa? Anak kemarin sore. Bukan itu masalahnya. Kitab ini bukan kitabullah. Kalau kitabullah kita nggak akan kritik. Hadis bisa dikritik, maka ada hadis dhaif kan dikritik namanya. Tapi kalau hadis mutawatir nggak bisa dikritik. Ini cuma kitab seorang syekh, masa nggak boleh dikritik? Katanya ilmiah. Katanya kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu antum S1, S2, S3 pasti ada doktor yang mencecarnya. Emang kalau ada doktor mencecar disertasi saya, itu dianggap dia mencecar Allah dan Rasulnya? Kan enggak. Jadi kalau ada orang mengkritisi kitabnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan ya, itu apakah mengkritisi Allah dan Rasul? Enggak, mengkritisi dia kok, bukan mengkritisi Allah dan Rasul ya. Kecuali kan ini kebalik, menyerang Aswaja mengkultuskan kiai, tapi mereka mengkultuskan pemahamannya, pemahaman ustadznya. Coba kritik Syekh Albani, mereka ngomong apa? Ente siapa Albani dikritik? Loh emang Albani siapa, nggak boleh dikritik? Dibalikin aja Pak. Emang ulama itu nabi sehingga nggak boleh dikritik? Kalau dia nabi
ya udah kita nggak jadi kritik deh, ya. Tapi kalau dia bukan nabi, kita kritik, Pak. Taib. Sahabat Nabi saling mengkritisi satu sama lain. Abu Bakar dikritik Umar. Abu Bakar itu pernah tengkar depan Nabi, Pak, dengan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tengkar depan Nabi, maka turun surah Al-Hujurat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tengkarnya mereka berkah. Kita kalau tengkar nggak berkah. Kita kalau tengkar turun ayat nggak? Enggak. Ini sahabat tengkarnya itu skenario Allah untuk memberi pelajaran kepada kita. Jadi tengkarnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu barakatun lil ummah jami'an ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat itu berkah. Baca surah Al-Hujurat, maka saya menyebut Al-Hujurat ini hadiah Allah untuk umat lewat Abu Bakar dan Umar. An Umar, ya, dari Umar bin Khattab, su'ila yani ay Nabi SAW an saumil isnain. Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin, hari Isnin, ya. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Itu hari aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu atau aku dibangkitkan. Berarti hari Senin itu 11 Rabiul Awal itu dianggap kelahiran Nabi, juga plus ini hari Nabi diutus resmi jadi Rasul atau resmi jadi Nabi. Lebih gede ini atau selamatnya Nabi Musa, Pak? Ya, Yahudi memperingati Yaum Asyura, hari Asyura, hari ke-10. Ya, benar. Nabi bilang kita lebih berhak memperingatinya dari mereka. Terjemahan bebas lah, ya. Memperingati Allah, najallahu Musa min Fir'aun, kan begitu. Allah telah membebaskan najallahu Musa min Fir'aun. Allah bebaskan Sayyidina Musa daripada Fir'aun. Maka saya pertanyaannya tadi, lebih utama, lebih mulia, lebih besar kemuliaan Nabi dilahirkan, diutus dan diturunkan wahyu atau Nabi Musa selamat? Sepakat nggak semua lebih mulia Nabi Muhammad? Maka dibuat analog, lebih pantas kita memperingati hal yang ini atau yang Nabi Musa? Hari lahirnya Nabi dong, gitu. Itu sebabnya ini namanya istinbat. Nggak boleh pakai kias-kias. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lo kita nanya ke mereka, di zaman Nabi nggak ada tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Ente bagi 3. Dari mana? Jawabannya, Pak, istiqra. Istiqra tahu nggak, Pak? Istiqra itu lawannya kias. Istiqra itu induktif. Itu jauh. Itu dipakai oleh kelompok Sofastaiyah, lawannya Aristoteles. Sofastaiyah, kaum sofis. Aristo mengajarkan akar yang lurus, namanya kias. Diislamikan oleh, jadi disyahadatkan ilmu kias itu oleh Imam Ghazali, Imam Juwaini. Sebelumnya sudah dipakai oleh Imam Syafi'i, tapi kemudian dipinjam itu karena berhadapan dengan kelompok filosof, kelompok-kelompok Sofastaiyah, dipakailah oleh Imam Ghazali. Lalu ada namanya islamisasi ilmu logika, yang di dalamnya ada ilmu kias, mantik. Itu tadi itu kias, Pak, namanya. Imam Syafi'i jago itu, padahal Imam Syafi'i belum berhadapan dengan mereka saat itu. Nah, baru berhadapan dengan kelompok kiasnya Mu'tazilah, ya. Jadi sebenarnya kalau faham ini masih perlu diperdebatkan nggak masalah Maulid Nabi? Nggak perlu, ya. Berarti nggak paham aja tuh, ya. Coba, wa fil hadis isyaratun, hadis ini kata Syekh Al-Jum'ah isyarat annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashkur rabbahu ala ni'mati maulidih. Hadis ini adalah isyarat. Karena ini isyarat, tidak semua ditangkap oleh orang, hanya orang-orang cerdas yang nangkapnya. Syekh Al-Jum'ah ini orang cerdas, ulama-ulama yang dia ikuti orang-orang cerdas. Isyarat apa? Nabi Yuna Muhammad SAW yashkur rabbah, yashkur bihi, yashkur ala ni'mati rabbih.
Yashkur ala ni'mati maulidi, bersyukur terhadap nikmat kelahirannya. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh kecil yang ringan tanpa modal, yaitu puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu maulid Nabi, hari Nabi dibangkitkan, hari Nabi diberi wahyu. 3 dapat langsung perayaannya, ya. Maka dikatakan waqad daraja salafuna salih mundzul qarnir rabi' 'ala al-ihtifal biulidir rasul. Nah, mereka enggak puas, Pak. Bilangnya tadi apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini tasyabuh dengan Nasara, menyerupai Nasrani. Enggak puas, sekarang mereka buat tulisan Maulid Nabi itu menyerupai Syiah Qaramitah. Ya. Baik. Jadi benar nggak Maulid Nabi ini diambil dari Qaramitah atau Fatimiyah? Tidak benar. Ahlus Sunnah ngambilnya dari Sultan Al-Muzaffar. Jadi ketika semangat jihad umat Islam turun, maka beliau bernazar untuk menghidupkan, merayakan Maulid Nabi, lalu dibacakan khatam Quran, dibacakan sholawat, khatam hadis, lalu diberi makan orang-orang fuqara masakin, berkumpullah ulama, berkumpullah umara, berkumpullah orang-orang yang ingin berjihad. Setelah itu dibakar niat mereka, dibakar semangat mereka dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi. Makanya orang kalau Maulid Nabi bahasnya tentang sirah Nabi, bukan? Sama. Kenapa kajian sirah Nabi boleh, tapi kajian Maulid Nabi nggak boleh? Nah, ini kurang cerdasnya di situ, ya. Apa kata beliau? Dari abad keempat itu Maulid Nabi itu dihidupkan dengan cara apa? Anwa'il kurbat, dengan macam-macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, it'amit ta'am, ngasih makan, berbagi makanan. Makanya ini mereka iri, Pak, karena kita bagi kebuli mulu, pengajiannya kering, Pak. Pengajian kita alhamdulillah nggak kering, ya. Maka tadi yang bagi-bagi roti saya biarin dulu, biar nggak ganggu fokus, ya. Biar terbagi, itu bagus. Jadi kalau mau bagi makanan sebelum pengajian dan setelah pengajian, itu yang benar. Watilawatil Quran, orang kalau maulidan baca Quran kan minimal laqad ja'akum, ya. Ya, benar. Itu indah-indah suaranya, Pak. Laqad ja'akum itu ajib tuh ayat. Di situ Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sifat dan namanya. Allah itu bernama Rahim, Allah bernama Rauf. Wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu kata Allah terhadap orang beriman Rauf, sangat penyayang. Rahim, spesial rahmatnya. Rauf itu nama Allah, bukan? Rahim nama Allah, bukan? Allah hadiahkan nama itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu adalah, ya boleh disebut bayang-bayang sifatnya Allah itu di bumi. Kana khuluqul Quran. Makanya disebut oleh Sayyidatuna Aisyah akhlaknya Al-Quran. Orang kalau pandang Nabi langsung ketemu kalam Allah. Karena perbuatan Nabi itu kalamnya Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata beliau? Kama nassa ala dzalika ghairu wahidin minal mu'arikhin. Tradisi yang tadi ngasih makan, baca Quran, zikiran, khataman, baca syair-syair, barzanjian, ya, simtid duror kalau sekarang, ya, zaman dulu beda lagi. Tapi isinya sama. Ini sudah dinaskan, disebutkan oleh ulama-ulama ahli sejarah yang ahli hadis. Apa aja? Imam Ibnul Jauzi. Bukan Ibnu Qayyim loh, ya, ini lebih awal. Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Wal Hafiz Ibn Dihya Al-Andalusi. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar, hatta Imam Ibnu Hajar yang gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Kemudian muridnya Khatimatul Huffaz, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Nah, lalu imam ahli hadis ini apa nggak ngerti analognya Syekh Shalih Fauzan kalau orang maulid sama sama Nasrani? Apa Imam Suyuti nggak ngerti
Kira-kira aliman mana Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar yang hafal ratusan ribu hadis dibandingkan Syekh Shalih Fauzan? Kira-kira yang mana? Ya. Ibnu Hajar mengatakan apa? Ya. Dalil asal daripada Maulid Nabi itu adalah kisah yang saya sebutkan barusan yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah memperingati 10 Asyura. Ustadz mirip sama Syiah. Lah kalau mirip ya urusan mereka, kan kebetulan kan itu urusan mereka, kita nggak ada urusan. Banyak kok kita mirip sama siapa, bukan berarti kita ikut mereka. Ini gagal faham. Ya, kata mirip bukan berarti ikut. Meskipun Nabi tidak permasalahkan ikut dan mirip. Apa kata Nabi? Inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fa ma lam yu'mar. Nabi itu dulu gaya rambutnya gaya ahli kitab belakang. Apa kata beliau? Aku suka ngikutin ahli kitab selama itu nggak ada perintahnya atau larangannya. Gak masalahin kok beliau. Kan cuma penampilan fisik. Apa kata beliau? Jadi kalau ada logika begini, kata Imam Ibnu Hajar, ya, jika sahabat Nabi, sahabat tabi'in tidak memperingati maulid, bukan berarti maulidan itu dilarang. Nah ini lafaznya. Wa in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum lam yahtafilu bihi fi dhikra sanawiyyah yawm ats-tsani 'ashar min Rabiul Awwal min kulli 'am fa in hadha la yaj'alu al-ihtifal bihi bid'atan mazmumah. Meskipun Nabi, sahabat, tabi'in gak buat, bukan berarti itu bid'ah tercela. Kenapa? Bid'ah juga ada macam-macamnya. Ada bid'ah lughawiyah kata Ibnu Taimiyah. Bid'ah secara bahasa itu nggak masalah kata Ibnu Taimiyah. Dalam istilah kita disebut bid'ah hasanah. Jadi Ibnu Taimiyah juga bagi bid'ah Pak ya. Taib. Maka dari dalil ini kata Imam Hajar, yustafadu minhu fi'lu syukrillah ta'ala ala ma manna bihi fi yaumin muayyan. Dari dalil Nabi Musa tadi diambillah sebuah pemahaman, jika Yahudi saja itu Nabi ambil alih dengan cara memperingati dengan puasa Asyura, maka kita lebih berhak memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang ning kono dadi komunitas gawe masjid, misalane monane gawe masjid, bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya di pondok nang sebelah kiri, di pondok nang Sarah. Jajal. Kowe langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, dimasa. Tapi nak dagang. Iya ta. Lah iya, artine kowe pepeh kiai terus dakwah iku yo pidato muludan ben wong seneng Nabi. Seneng Nabi apa seneng entuk? Mun arep ayu waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng Nabi jeneng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng Nabi yo seneng terus, payu ra payu yo. Seneng anak-anak. Kulo sering sahabat impal, kulo saniki ra disepi, kumpul sepi terus kok. Pak seneng Nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman Sugeng damel maulid tanggal 12 ya dibiayai bapak. Saniki kula. Kok seneng Nabi yo iling-ilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng Nabi kok dene sing pidato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng Nabi ngene muamuk. Bersangoni mulai wah mateno. Yo ora apa-apa, maksudnya wis ora usah muni ngono. Ayo seneng Nabi bareng-bareng, ono sing bareng dibayari jujur ae. Dadi ra iso nggih, seneng Nabi yo seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ora usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman Sugeng iku nak salat kepengin suwi kok ono cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Nah nek tenaran tak wong ibu-ibu, Bu, acara muludan tengen kula anak jenengan rewel. Niku nggih ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng Nabi. Nek duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae, karena mari tukaran ya iku. Ora teko. Bid'ah. Ndin. Lha iku sebarek panas kan iki. Kula sering tak. Muludan lu hadise opo? Jenengan wong alim nglakoni barang sing ora ono hadis. Lagi bantah aku hadise opo? Omongan ngene iki lho hadise ndi yo. Yo takok kan wong ya. Ya takok berarti ki santriku wis takok.
Nak debat itu podo alime terus satu referensi ku debat, nak takok itu jeneng yang suka weruh. Yang suka weruh berarti kayak kudu tunduk bae aku takok. Kasih tau omong bingung. Jadi kita itu kudu mikir gitu. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan kita. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita juga ada sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki yo rondo ono salah tapi yo ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para kabeh sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak entuk cara kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ono ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Itu sing penting ku ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini bawa kadang maulid mau rame-ramenan. Tapi ya ape. Tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten? Al-Ayyubi. Mana tengene kitab nopo? Kitab Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah kemana cara saiki anak. Baru ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Sono wong slonong mendingan ruhin. Alhamdulillah ora mbahku cacah. Kan wong kaget-kaget. Soale Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Terus Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji Mbah Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, cek ana Mbah Mahfud Termas. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abdu, rodok tertarik pemikirannya sinten? Abdu. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten? Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abdu. Akhirnya pembaruan. Mbah Hasyim luwih dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat Mbah Soleh Darat kecobane kan. Soleh bin Umar napa? Ben kira sejarah, dia biasa. Wes, alhamdulillah kurang mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarah wong alim-alim. Tapi ya, nak mbahku aku isin kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhirnya putune sing kiai mu wah asmane maksudnya ben. Jebule nyindir maksudnya jebule apa? Dadi ono wong nyindir ku ya ono. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab, gue aja ngomong to harus mirip-mirip. Aku rotok wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Soale aku alim ora wani cerita. Kok sapa ora roh. Jadi kok kowe penak, kan mbah iso maca Quran kowe iso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Dalalan wocos tenan. Mbah iso maca Quran kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma kowe apal 30 jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun dah naik. Apa tapi naik terus. Ya nak hebat kayak Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah yo ono cara pandang seperti itu. Jadi wong ra ndek nasab kudune syukur ya alhamdulillah kurang bagus. Lah kenapa? Niku guyonane Habib Zain. Ada artinya wong yo mikir kalau cerita nasab, iku habaib ya para ulama. Iku sing hati-hati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Mungkin misalnya sampean ditakdir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Mbah Arwani alim hafal Quran sab'ah. Gue mesti langsung alhamdulillah gak bagus ya. Jadi aku rapal pantes. Cara iku mbahmu kan gue secara moral wajib. Lalu gue yang ngono Gus alim alhamdulillah gak bapakku caca. Wong liya. Cara iku bapakku ora alim, Bro. Ya ono ilmu ngene iku ya, aku ya kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukuri alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat, meningkat. Oh, meningkat banget. Nah ini kalau cerita mawon. Jadi wong iku kudu ngene nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada teman-teman nonton misalnya fahtazal arsu toroba wastibsyara wasdadal kursi haibatan
wa waqara wa talaatis samawati anwara wa jatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah alhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah coba nabi orang nabi ku dalane kondi. Nabi ngendikan aku iku seneng nak wis salat. Aku yo seneng nak umatku iku salat, tapi kapundhut yo wasiat jong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat untungno nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane atau utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama nabi uga nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya maulid itu kan tarikh-tarikh wa walida sallallahu alaihi wasallam inta wiladatihi khawarikun wa idhar nubuwatihi wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qalladat hanujumahal jauza. Habada iktusu dadi wa fakhori. Tak terus. Nasabe nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi. Dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo nabi pantas iku dzurriyahe Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nah wa ba'du faqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat fisaluhus saniyah. Akhirnya orang Yahudi kecelik mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak nabi ku turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi mergo ya turunane Nabi. Dadi nulis iku ora main-main, iku bukti nabi ku ya mergo turunan Nabi Ibrahim. Disebut hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunalis nih. Allah jogo nasabe nabi. Engko nabi wong top ya turunane wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno. Lah mu ya subhanallah aku bingung ngadepi wong. Lha ngono kok dibid'ahno apane wong cerita tentang nasabe Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Lagu barang. Keliru ra Allah, sementing maknane ben. Lagu ora ngono lagune. Akile srokolan, asroko dadi apa? Srokolan terus ngelek-ngelek sing mburi ngantuk. Aduh semangat. Kulo niku fanatik, kulo niku nak masalah ngoten niku fanatik. Mboten kulo niku mboten bela firqah sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku nabi? Pantasnya nabi ora wong Israel. Mana Israel turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismaila nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim buktine Mekah adalah ana sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ah apane? Rumah samu dibak bakas sapa? Rumah samu maulid itu bakas. Tapi sing ngalim rata-rata yo nak dibak yo guri. Kulo ora ono maca dibak yo nangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Bakas. Tapi kulo seneng, maksudnya kulo seneng. Nak suarane apik yo seneng. Pas elek yo ngenes waduh. Tapi nak ono sing bid'ah aku yo janggal. Memang samu sejarah apa? Misale Al Hadis Susani An Yasar bin Atha An Kabil akhbar qala alamani Abi Tarata ila sifran wahidan kana yudkhiluhu kana yaftimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata Abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu Syam. Jare Kabil akhbar aku anak pendeta Yahudi. Kabeh kitab Taurat diulamno aku mbek bapak kecuali satu lembar. Aku ape buka rawani bareng bapakku mati tak colong tak buka.
Jebule sing sak lemper iku data tentang Nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisa tenan Nabi tenan lahir di Mekah, kabudute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bis akhirnya masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang. Paham sing maksudnya? Tapi kira jono takung kok kira iso nerangno masalah. Wis pokoke ngono ae wis ngono ora kena diterang. Dadi dhisik maca maulid yo nangis tenan. Kulo nganti sakniki niku nggih sering. Ngrungokno wong maca nggih nangis tenan. Ki kula paham, yo nangis tenan. Pas diwaca hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saunalis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyum. Ciri utama babai Nabi apa? Taroku padha ninggal sapa babai Kanjeng Nabi. As-sifah yang perzinahan. Falam yusibhum, maka mereka itu tidak pernah kena EP jenenge zina. Min adami wa ila abiyim. Jadi ciri utama wong apik adalah anake wong apik, anake wong apik. Semua babai Nabi di hari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharamno kan yo aneh. Rumang samu lagu iku maknane piye jejak? Tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyam. Terus saratun nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badru satu. Akhirnya nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Ab. Lah saiki sing maca ya alhamdulillah gak paham. Sing bid'ahno ya alhamdulillah. Sing paham kaya aku wong ora jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula biasa lho mulang dipak. Kula teng pondok putih biasa kula sing anggere dipak ilmiah sing kan maca kula. Nggih sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno dipak, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Jadi kadang klik-klike ora pas wong ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya Pak. Kacau kabeh. Tapi ya tetep apik sing seneng dibanding sing ora pati napa? Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya iku tok nabi itu. Ibrahim dia anak Ismail, sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mereka terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya ada Nabi sinten Ibrahim. Ya, tapi saya kira semua rapa semua orang mulai kalau suwon pokoknya nak rapamu menang. Dawe Allah wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kowe nak ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah ya ora usah ngukumi apa wis menang. Menang gak modal susah ya apa. Tapi yang sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane taroku sifah babai Nabi ku sing wae wis ora tau zina sehingga nasabe Nabi terjaga disebut hafizul ilahu karamatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Abahul amjada saunalis mihi, babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Mulane tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinahan, maka babai Nabi satu pun enggak ada yang kena kecelakaan apa? Zina bin adamiu wa ila abi wa ummi. Lah saya kira aku tak keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi gitu. Aku tak kok. Jare alasane mbok zaman Nabi ra ono. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Biba berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah Nabi maca malah ra Nabi jadi taman Nabi ku layak kro wala yaktub. Jadi taman Nabi ku ora maca. Lah Nabi maca tiba malah anas putih to Nabi. Sifatnya Nabi mboten maca malah jenengan. Malah kacau kan. Mane wong kudu ana wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hake sampeyan. Tapi kudu ilmune sementara. Sementara. Kok ora iso nyuper ngono. Wong ora iso nyuper Pak bis sanut tae Gus, pokoke moro. Kula ngono ora iso nyuper moro Semarang Pak bis. Semarang. Ya kadang rodok protes misalnya supirnya manuver sidik-sidik tapi sanut wae ora iso. Ya ora cocok oleh karena cocok kan ada supir mergo rodok saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ya iso nyuper gitu ya Semarang. Kok sampean saya cocok aku ya oleh tapi ilmune sementara anut. Mungkin ora iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe ya nyuper dhewe. Pamit Gus. Ora apa-apa. Kula ge legowo mawon.
Kowe golek guru kaya aku kangelan, mulai kowe gampang ngono aku. Lah yo ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya, men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhirnya ngutus Maisarah cek kowe mbok daerahno tok Syam sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tudil luhul wamamah tuti uhus sahab. Sak perjalanan dikawal mbek men. Akhirnya Maisarah cerita, "Enten aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasen ngene-ngene." Akhirnya fahak kalau ada wah ini berarti cak nabi tenan. Ketemu roh ibu Bukhairah, didelok mripate ana abang-abange Siti, didelok katifai ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi tiba berjanji itu hanya manaqib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, biasa. Tapi yo coba-coba benda Jumat, kula nu nganti sakniki sik sering sinau. Nggih bedino mboten kula mboten mate maca dibak per malam napa. Juga santri-santri mana. Kula ki ambak main bedino. Mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal. Muhammad itu sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nak wong Quraisy itu min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah. Yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho nggih, ora makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Ibrahim. Dari sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bi. Nak ora paham aja komentar. Ora paham kok komen. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jak dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku ya ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae. Sekarang ulama wae anggere gak berdoain ya ora wajib titik. Umpamane ora wajib. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti hak. Kalau kita nanti ketemu wong rondo kurang ajar, gak tibaan, gak wes neng omahe maca selawat ya ganjaran cangkemmu, patimu mau kumpul wong hasut ra barbar. Jadi mau wes maca selawat neng omah ya apa? Ganjaran. Nah, aku ora bener perkarane sentimen mergo ning masjid ini tampil dipecat terus moro. Nah, iku curang ya. Wong zaman dekne ketua takmir semua kudu nang masjid, bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu nang masjid, omah ora apa-apa. Nek iku ora bener iki. Ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Bareng jamaah aku dadi ngono apa? Fitnah. Ya Allah manusa. Dileng-eleng dadi lagu-lagu teng mriku mung nerangno misale hafizul ilahu karamatal di Muhammadin abahul amjada saunal ismihi tarakus sifa hafalam yusibru aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi itu mas ada di akhirnya mau ke paham niku namung biografi manaqib sing luar biasa sing ngetokno dalailin nubuwah nggih sing ngetokno subhanallah.